Halo sahabat tonton, siapa yang penasaran dengan kelanjutan dari drama Hai Cookie? Yuk kita mulai aja kelanjutan 2 episode terakhir ya. Hosu akhirnya menuliskan resepnya kepada Suyong. Tapi sebelum itu, Hosu ingin sekali lagi melihat ibunya. Saat video call dengan ibunya berlangsung, ibu Hosu mengalami kejang. Hosu meminta Sungpil untuk menolong ibunya. Tapi Sungpil malahan mematikan teleponnya. Melihat hal itu, Hosu menjadi marah. Dia kemudian membanting laptopnya sampai hancur berantakan. Dan kemudian pergi meninggalkan Suyong. Setelah itu, Suyong yang melihat bahwa laptop yang dipakai untuk menulis resep itu dihancurkan oleh Hosu, Suyong kemudian mengambil komputer yang sudah hancur berantakan itu. Hosu tiba di rumah sakit dan melihat ibunya yang sudah tiada. Suyong datang ke pemakaman ibu Hosu. Di pemakaman, Hosu mengatakan akan memberikan resepnya jika Suyong merasa akan baik-baik saja dengan terus menjual kuki. Di sisi lain, Minyong terus mengalami kecanduan kuki. Dia mendengar suara plastik kuki dibuka dan merasakan ingin memakannya. Tapi Minyong bertekad untuk mengobati dirinya agar terlepas dari kuki. Pulang dari rumah sakit, Suyong akhirnya mendapatkan kiriman narkoba lagi dan mulai membuat kuki kembali. Suyong jadi tergoda ingin memakan Hai Cookie buatannya. Tapi, dia teringat akan Minyong yang mencoba untuk memulihkan diri dari kecanduan. Sehingga, Suyong tidak jadi memakan Hai Cookie buatannya itu. Sesampainya Suyong di sekolah, Suyong memberikan satu Hai Cookie kepada Jinwo. Dayun tiba-tiba muncul dan menyalahkan Suyong akan semua kekacauan yang dialami di sekolah. Karena Dahyun berteman dengan Suyong, para pelanggan kuki jadi mencari, mengancam, bahkan membuat Dahyun sasaran empuk mereka setiap hari, agar Suyong kembali ke sekolah dan menjual Hai Cookie. Semua pelanggan kuki akhirnya mengikuti Suyong. Kali itu, Suyong membagikan kuki secara gratis kepada semua pelanggan, asal mereka tidak lagi membuat masalah. Hosu menemui Minyong. Hosu menceritakan kepada Minyong kalau Suyong sekarang yang menjual kuki itu di sekolah. Hosu juga menambahkan kalau Sungpil dan Suyong bekerja sama, sampai membunuh ayah dan ibu Hosu. Hosu yang melihat gejala kecanduan kepada Minyong malahan memberikan kuki kepadanya. Sepertinya ini adalah balas dendam Hosu kepada Suyong, agar Minyong terus kecanduan kuki. Hosu juga menelepon Suyong dan berjanji akan memberikan resep kuki kepadanya di rumah Suyong. Sungpil yang mengetahui hal itu pun ingin agar Suyong membagikan resep itu kepadanya. Tapi, Suyong menghindari Sungpil. Dalam kilas balik, Hosu meminta tolong kepada Hejin untuk mengambil foto Suyong dan mengirimkannya kepada Sungpil. Sebagai gantinya, Hosu berjanji akan memberitahu Hejin identitas asli Suyong. Kembali ke waktu sekarang, Hejin memanggil Jinwo, tapi Jinwo seperti tertidur sangat pulas. Suyong langsung bergegas pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Hosu. Hosu berkata kalau dialah yang memberikan narkoba di depan pintu rumah Suyong kemarin. Hosu juga mengatakan kalau narkoba yang dia berikan kemarin, dosisnya ditingkatkan sampai 10 kali lipat. Jadi, semua orang yang memakannya pasti mati. Suyong sangat terpukul mendengar penjelasan Hosu. Dan benar saja, puluhan murid ambruk sekaligus di sekolah. Hosu juga mengatakan kalau dia memberikan kuki dengan dosis tinggi juga kepada Minyong. Itu adalah bentuk balas dendamnya kepada Suyong. Mendengar penjelasan Hosu, Suyong dengan frustasi mencoba menelepon Minyong. Untung saja, Minyong masih mengangkat telepon Suyong. Minyong juga mengatakan kalau dia sekarang berada di sekolah dan meminta Suyong agar tidak datang ke sekolah. Hejin yang telah tahu identitas asli Suyong langsung menyerang Minyong. Tapi Minyong memberikan Hejin kuki, dan Hejin mengambilnya, dan berniat untuk melaporkannya. Suyong tetap datang ke sekolah. Dia berencana membuat pengumuman. Suyong bertemu dengan Minyong. Minyong meminta Suyong untuk kabur. Tapi Suyong tetap ingin membuat pengumuman. Dalam pengumuman itu, Suyong mengakui perbuatannya dan memberitahu tentang kuki kepada seluruh sekolah. Suyong melakukan hal ini untuk menyelamatkan murid yang masih belum mengkonsumsi kuki. Setelah selesai siaran di sekolah, Suyong mendapatkan info kalau dia berhasil menyelamatkan beberapa orang. Minyong tetap meminta Suyong kabur dan memberikan USB milik Hosu yang berisi resep kuki.
Suyong kemudian mengambil USB itu dan berlari ke asrama sekolah untuk memberikan pengumuman di sana. Tapi sebelum berhasil melakukannya, Sungpil membawa Suyong ke ruang cuci. Di sana, mereka membuat kesepakatan bersama. Suyong meminta Sungpil untuk mengikat dirinya dan membuat pengumuman di asrama mengenai Kuki agar tidak memakannya. Lalu, Suyong berjanji akan memberikan resep Kuki kepada Sungpil. Setelah Sungpil pergi, Minhyong datang ke ruang cuci, mengambil USB itu dan ingin melepaskan kakaknya lalu kabur bersama. Tapi, Suyong memilih untuk menyerahkan diri kepada polisi. Minhyong juga menyalahkan dirinya sendiri, karena hal ini semua terjadi karena ulahnya. Sedangkan di lift, Sungpil ditangkap oleh polisi atas perintah ketua. Suyong juga menyerahkan diri, dan dia melihat Minhyong untuk terakhir kalinya sebelum dibawa ke kantor polisi. Di perjalanan, Suyong malahan dibawa ke gedung kosong, bukan ke kantor polisi. Ternyata ketua menunggunya di sana. Kita juga melihat kilas balik di mana Hosu mengaku kalau dia memberikan resep Kuki kepada orang lain. Tapi Hosu tidak mau mengatakan kepada siapa. Lalu dia bunuh diri dengan memakan Kuki. Dan jasadnya pun dilempar di bawah jembatan. Kembali kepada Suyong. Suyong merasa terpukul mendengarkan cerita ketua tentang Hosu yang mati bunuh diri. Adegan beralih kepada Minhyong yang rutin mengunjungi kantor polisi demi mencari kakaknya yang hilang. Diperlihatkan kalau Minhyong hidup sendirian dan bekerja paruh waktu. Minhyong juga mengingat kejadian ketika dia berpisah dengan Suyong. Minhyong berjanji akan hidup dengan baik dan menyerahkan USB resep kembali kepada Suyong. Saat sedang kerja paruh waktu, tiba-tiba seorang wanita berteriak dan keluar dari kamar mandi. Ternyata seseorang meninggal sembari tersenyum di kamar mandi setelah makan Kuki. Dari sana, Minhyong tahu kalau kakaknya masih hidup. Dan dia yakin akan menemukan kakaknya. Wah, gimana nih dengan drama Hai Kuki sahabat tonton? Ada pepatah yang mengatakan, jangan terlalu jauh melangkah. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat kembali lagi ke jalanmu. Apalagi kalau jalan yang kamu ambil adalah jalan yang salah. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dari drama ini ya sahabat nonton. Terima kasih sudah mengikuti drama Hai Kuki ini sampai selesai. Sampai jumpa.